wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada di hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga masih dapat melaksanakan kewajiban saum di bulan suci Ramadan ini. Langsung saja kita lanjut. Mana nih? Sampai di mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'a bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus samina asrah. Maqalah yang ke-18. Kelas Kila mantaraka dzunub raqa qalbuhu fayaqbalu an-nasihata wa yahsa'u laha. Saya ulangi lagi. Kila dikatakan mantaraka dzunuba, barang siapa yang meninggalkan dosa, artinya tidak berbuat dosa, raqa qalbuhu, maka akan ringan hatinya, jernih hatinya. Fayaqbalu an-nasihata, fayaqbalu maka menerima apa qalbun raqin, hati yang bersih itu, an-nasihata nasihat, wayah saulaha dan dia takut laha kepada dosa-dosa itu. Wa man tarakal haram, dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, fil mat'umi wal malbus, pada makanan dan pakaian, wa ghairihima dan lain dari keduanya, wa aklul halal dan makan dari perkara-perkara yang halal, barang-barang yang halal, sopat fikrotuhu maka akan bersih jernih fikrotuhu pikirannya. Ala masnu'atillahi ta'ala, atas ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, ad-dalatu ala ihya'illah, yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, atas menghidupkannya Allah Ta'ala, ala ihya'illahi ta'ala, atas menghidupkannya Allah Ta'ala, al-khalq, makhluk kita manusia, ba'dal mauti, setelah mati, wa ala wihdatihi, dan atas keesaannya Allah Ta'ala, wa qudratihi, dan kekuasaannya Allah Ta'ala, qudratihi dan kuasanya Allah Ta'ala, wa ilmihi, dan ilmunya Allah Ta'ala. Wadzalika bi anta'amala bi fikrihi, wadzalika, dan yang demikian itu bi anta'amala, hendaknya dia ta'amul, memperhatikan, merenungkan, bi fikrihi, dengan pikirannya, wa tadabbara, dan dia tadabbur, meresapi, merenungi sama, bi aklihi, dengan akalnya,
Annallaha bahwasanya Allah khalaqahu min nutfatin, telah menciptakannya min nutfatin dari setetes air nutfah. Setetes nutfah, min nutfatin dari nutfah. Apa? Air mani. Firrohimi di dalam rahim. Paja'alaha maka Allah menjadikannya alaqatan segumpal darah. Summa mudghatan kemudian segumpal daging. Summa khalaqa minha lahman wa izaman. Kemudian udah nih ngulangin aja nih. Allah ciptakan lahman wa izaman, daging wa izaman dan tulang belulang. Wa arukon, urat. Wa asoban dan saraf yang ada dalam manusia. Wa syaqqalaha sam'an wa basaron. Dan Allah membelah dari daging, tulang belulang, urat dan saraf itu sam'an wa basaron, pendengaran, wa basaron dan penglihatan, wa adoan dan anggota tubuh. Summa sahala al-khuruj lil janin min bati ummihi. Nah, sampai sini ini belum nih. Summa sahala kemudian memudahkan siapa Allah al-khuruja keluar apa lil janin pada jabang bayi. Janin itu jabang bayi. Min bati ummihi dari perut ibunya. Wa alhamahu dan memberikan ilham kepadanya. Wa alhamahu dan memberikan ilham kepadanya irtida'u saji dengan menyusu pada tete ibunya. Irtida'u saji mengenyot tete gitu. Maaf, ya, emang begitu. Emang maunya diartiin gimana? Wajalahu fi awalil amri, wajalahu dan menjadikannya fi awalil amri pada perkara yang pertama bila asnanin tanpa gigi. Ya, tatkala Allah keluarkan dia dari rahim ibunya, ya, tanpa asnan. Summa ambatalahu al asnan, kemudian menumbuhkan lahu baginya al asnan, gigi-gigi. Summa asqotoha kemudian menggugurkannya. Wa azalaha dan menghilangkannya. Inda sab'i sinin tatkala dia berusia 7 tahun. Summa a'adaha kemudian, ayo cepet. Summa a'adaha kemudian dia mengembalikannya maratan ukhra, sekali lagi. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi. Titik lu sampai sini lu. Ya, dari wa ja'alallah titik. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya proses penciptaan manusia yang kemarin kita sudah baca di dalam surah Al-Mu'minun, ya. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata izaman fa kasawnal izama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Juz 18. Ya. Jadi proses ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya manusia sadar, ya, bahwa sehebat apapun dia ada di alam dunia, sekaya apapun, setinggi apapun pangkat dan jabatannya dia di alam dunia, dia diciptakan dari sesuatu yang hina, ya, sesuatu yang hina, siapapun dia, ya. Jadi nggak ada bagi manusia itu untuk sombong, untuk membanggakan diri dengan apa yang ia miliki, karena semua yang ada pada dirinya itu adalah karunia yang Allah berikan kepadanya. Kita ini hanya sebatas apa? Hak guna pakai. Tahu hak guna pakai?
Kalau istilah bahasa kita barangkali dipinjemin. Kita dikasih mata, dipinjemin mata sama Allah. Dipinjemin hidung, dipinjemin mulut, telinga, tangan, kaki. Ini hak guna pakai, bukan milik kita. Kita nggak punya apa-apa. Ya, kita terlahir ke alam dunia ini tanpa memiliki sesuatu apapun. Bahkan yang ada pada diri kita pun itu hanya sebatas hak guna pakai. Ya. Hak guna pakai itu yang satu saat mau digunakan sama yang memberikan, ya kita nggak punya kekuatan apa-apa. Makanya kita ini manusia ini la haula wala quwat, tidak punya, nggak punya daya upaya kecuali itu semua adalah karunia Allah, milik Allah. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semua adalah milik Allah, bukan milik kita, bukan punya kita. Yang satu saat milik Allah ini akan diambil. Nah, tatkala Allah ambil, dulu kan Allah ciptakan kita lahir itu dalam keadaan bersih. Makanya kata hadis apa? Kullu mauludin yuladu alal fit. Setiap yang lahir itu dilahirkan atas dasar fitrah. Fitrah itu artinya tidak punya setetes pun atau setitik pun dosa pada dirinya. Maka di situ pa bawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Maka yang mencetak anak itu nanti jadi Yahudi, Nasrani, Muslim adalah orang tuanya, keluarganya. Titip pakaian, titip baju putih sama teman. Ya, kita titip baju itu bersih. Begitu kita ambil, kok bajunya ada noda, ada titik hitam. Kira-kira kecewa nggak kita? Pasti kecewa. Kenapa kok dulu waktu saya titip ini baju bersih, tidak ada titik hitamnya. Kok sekarang begitu saya ambil, kok ada titik hitamnya? Ya, betapa kecewa. Kita aja manusia kecewa, apalagi Allah. Kamu dititipkan ke alam dunia ini bersih, tidak ada dosa. Tapi begitu Allah ambil, ya Allah wafatkan, kok tahu-tahu matanya banyak dosa, tangannya banyak dosa, mulutnya banyak dosa. Betapa Allah kecewa terhadap kita. Ya. Jadi diwujudkan ke alam dunia tanpa dosa, tapi begitu diambil banyak dosanya. Ya, kecewa. Sama halnya kita nitip sesuatu, begitu kita ambil kok banyak cacatnya. Padahal kita kasih dia dalam keadaan baik, bagus. Ya, pasti kecewa itu. Nah, makanya ya ada ungkapan begitu, waladat ka ummuka bakian wan nasu haulaka yadhakuna sururon. Fahris ala amalin hatta idza bakau yauma mautika dohikon masruron. Begitu kata orang Arab itu. Ya. Waladat ka ummuka bakian, ibumu melahirkan kamu dalam keadaan menangis. Enggak ada bayi yang lahir ke alam dunia ini tertawa. Pasti semua menangis. Kenapa? Karena begitu beratnya beban hidup di alam dunia. Nah, tangisan itu tangisan, ya, karena beratnya beban hidup di alam dunia. Ya. Wanasu haulaka yadhakuna sururon. Orang yang ada di sekelilingnya, yang melihat kamu lahir, cantik, ganteng, terus anggota tubuhnya komplit. Bagaimana orang yang melihat? Gembira nggak? Gembira. Saudara-saudaranya, ya kakaknya, adiknya, semua tetangganya melihat dalam keadaan gembira. Tapi kamu yang lahir dalam keadaan menangis. Ya. Makanya fahris ala amalin. Buatlah satu amal, satu perbuatan, ya. Yauma mautika dohikon masruron. Di saat kamu mati nanti, ya, kamu dalam keadaan tertawa, orang di sekeliling kamu dalam keadaan menangis. Jangan lahir nangis, mati nangis. Waduh, bahaya itu. Ya. Lahir bolehlah kita menangis. Tapi tatkala nanti kita wafat, diambil Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan tertawa. Ya. Tertawa kenapa? Karena sudah digambarkan oleh malaikat
tatkala kita sakaratul maut apa? Gambaran inilah tempat kamu nanti nih, ya. Gambaran kesenangan, gambaran surga itu udah ada. Ya, gambaran surga itu udah ada. Ya. Karena tatkala manusia berada dalam situasi sakaratul maut, turun siapa? Malaikat rahmat. Apa kata malaikat rahmat dalam Al-Qur'an itu? Allah tahopu wa la tahjanu wa absiru bil jannatil lati nggak nyambung. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi orang yang baik, ya, orang yang istiqomah dalam hidupnya, dalam melaksanakan perintah Allah, nanti tatkala sakaratul maut apa? Akan turun tuh malaikat rahmat. Karena yang namanya setan itu tidak akan berhenti menggoda manusia, bahkan sampai manusia sakaratul maut pun masih digoda. Agar supaya apa? Agar supaya wafatnya tidak wafat dalam keadaan husnul iya. Terus digoda terus. Tapi kalau orang itu baik, ya jadi di dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahjanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi kata kuncinya kalau kamu ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, kata kuncinya dalam Al-Qur'an apa? Istiqomah. Tahu istiqomah? Ya, ajeng terus menerus. Baca Al-Qur'an jangan berhenti. Ya, terus menerus. Karena memang kan perintahnya bukan hafalkan Al-Quran, baca Al-Quran, baca, tapi jangan berhenti terus. Sampai kapan? Jadi kita ini manusia harus punya amalan unggulan. Tahu nggak amalan unggulan? Amalan yang kita unggulkan nanti tatkala Allah cabut kita, tatkala Allah tanya kita tentang amal kita. Apa unggulan amal kita waktu di dunia? Itu yang akan menjadi penolong kita nanti. Saya punya unggulan amal, misalkan selalu baca Al-Quran sampai akhir hayat. Itu namanya unggulan amal. Saya punya unggulan amal, saya selalu bersodakoh setiap hari Jumat. Saya punya unggulan amal, saya selalu sholat duha setiap hari gak pernah lepas sampai akhir hayat. Saya punya unggulan amal, saya selalu bangun di tengah malam sampai akhir hayat. Kalau semua mah barangkali nggak mungkin. Salah satu aja dari itu ada pada diri kita. Itu akan menjadi bagian penolong kita nanti kalau kita sudah masuk di alam kubur. Kan nggak ada yang nolong. Yang nolong itu adalah amal kita. Sementara amal kita sedikit. Apa yang mau kita jadikan penolong? Ya, makanya hidup ini harus punya unggulan. Dari sekarang. Karena istiqomah itu mudah diucapkan tapi sulit untuk diimplementasikan dalam hidup. Contoh gampang aja begini. Ya, ini saya kasih contoh-contoh yang gampang aja biar kemakan gitu, biar otaknya bisa mencerna. Seseorang datang ke dokter. Berobatlah, ya. Apa kata dokter? Bapak ini sakit karena kurang olahraga, kata dokter. Ya, maka setelah kata dokter seperti itu, begitu pulang besoknya dia langsung beli baju training, beli sepatu olahraga. Ya, Bapak paling tidak seminggu 2 kali berolahraga. Minggu pertama ya olahraga. Ya, minggu kedua ya, minggu ketiga ya, minggu keempat seminggu sekali, minggu kelima gantung sepatunya udah. Itu sesuatu yang terukur di dunia. Ya, kamu sakit ini karena kurang olahraga, nggak bisa istiqomah. Sekali 2 kali gampang, tapi kelanjutannya itu yang sulit. Tahajud sekali 2 kali gampang, mempertahankan sekali 2 kali untuk sampai akhir hayat itu yang susah. Baca Al-Quran barangkali waktu di pondok gampang. Jangan coba-coba nanti kamu keluar dari pondok, kuliah, bisa lagi seperti di pondok, mempertahankan bacaan Al-Quran. Banyak yang begitu. Udah hafal sekian juz, hilang. Kenapa? Lantaran karena nggak pernah dibaca, nggak pernah istiqomah lagi, nggak pernah diulang-ulang lagi.
sayang makanya. Ya, karena hal yang semacam itu harus diulang-ulang, harus diistiqomahkan. Jadi apa? Kata kunci kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah itu apa? Kata kuncinya harus istiqomah. Yang bicara bukan saya, yang bicara Al-Quran. Kata Quran itu begitu. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu artinya apa namanya? Selagi la ilaha illallah sampai akhir hayat tetap la ilaha illallah. Terus perintah-perintahnya dilakukan. Jadi orang yang istiqomah dalam hidupnya itu nanti tatkala dia sakaratul maut, ya, apa namanya? Ruhnya sudah ada di kerongkongan, itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang itu turun. Ya, malaikat apa yang datang? Malaikat rahmat. Bukan malaikat yang apa namanya menghukum manusia, mengazab manusia, malaikat rahmat. Datangnya juga dengan baik-baik, dengan pakaian yang baik, yang tidak menakutkan. Apa kata malaikat rahmat tadi katanya itu? Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Orang itu kalau dalam sakaratul maut itu ya perasaannya udah macam-macam itu. Ya. Ya kalau kita belum pernah ngerasain karena belum mau mati kalau kita mah. Ya. Jadi perasaannya macam-macam itu. Ya, jadi kata malaikat rahmat, Allah tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi nih tempat kamu surga itu udah diperlihatkan sama dia. Ya, tempatnya kamu enak nanti di sini nih. Udah dinampakkan, makanya dia gembira wafat dalam keadaan tertawa. Ya. Jadi jangan sampai tatkala kita lahir dalam keadaan menangis, wafatnya juga dalam keadaan menangis. Ya. Fahris ala amalin hatta idza baqau yauma mautika dohikon masrud. Buat satu amal, satu perbuatan, tatkala kamu sakaratul maut, orang di sekeliling kamu menangis semua, kamu dalam keadaan tertawa. Dengan apa? Dengan amal dan apa yang diinformasikan oleh malaikat rahmat tentang apa? Tempat tinggal nanti kita tatkala kita sudah masuk ke alam kubur. Karena walau bagaimanapun, ya orang yang beriman percaya dan yakin bahwa di alam kubur itu ada yang disebut dengan nikmat kubur. Ya, berarti kalau ada nikmat kubur, kebalikannya ada siksa kubur. Ya. Coba kalau orang masuk ke alam kubur itu, berapa puluh tahun dia harus menunggu sampai datangnya hari kiamat. Dari zaman Nabi aja dah. Udah berapa ratus tahun itu, berapa abad itu. Sampai kapan menunggu di alam kubur? Sampai hari kiamat. Ya, sampai datang hari kiamat. Belum lagi nanti hari kiamat dikumpulin lagi di padang mahsyar, ya, ditimbang amal ibadahnya, masuk lagi neraka, susah lagi. Jadi kubur itu adalah awalu manjilin min manajilil akhirah. Al qabru awalu manjilin min manajilil akhirah. Kubur itu adalah rumah pertama dari rumah-rumah di negeri akhirat. Kalau di alam kuburnya enak, banyak kenikmatan, berarti di akhiratnya seperti itu juga. Tapi kalau di alam kuburnya ternyata dia disiksa, ya, dengan berbagai macam siksaan, di akhirat kelak nanti bagaimana? Lebih dahsyat daripada itu. Lebih dahsyat daripada itu. Makanya watajawwadu fa inna khaira jadid berbekal. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, anak-anak sekalian. Nah, itu jadi ya, jadi kita begitu dilahirkan oleh Allah, summa sahlal khuruj lil janin min batni ummihi, ya, wa alhamahu irtida'a saji wa ja'alahu fi awalil amri bila asnan. Ya. Jadi kita begitu sampai usia kandungan berapa? 9 bulan. Biasa 9 bulan lebih. 9 bulan 10 hari. Bahkan lama-lamanya orang hamil itu sampai berapa? Lama-lamanya orang hamil itu sampai 4 tahun.
Ya. Kenapa ada batasan 4 tahun? Karena Imam Syafi'i itu termasuk orang yang ada di dalam rahim itu selama 4 tahun. Mau kamu hamil 4 tahun yang perempuan? Ya, yang sedang-sedang aja. Ya. 4 tahun, 4 bulan, 6 bulan juga jangan. Itu biasanya janinnya nggak bagus. Yang bagus itu adalah ya 9 bulan lah. 9 bulan lebih gitu. Ya, tanpa disuruh keluar dia mau keluar. Kan nggak diperintahin keluar sama mamanya. Ayo keluar, enggak. Ya, tapi memang kalau udah 9 bulan itu ya si jabang bayi sudah punya insting. Ya, nggak mau terus berada di alam rahim. Ya. Jadi orang itu, manusia itu ada di beberapa tempat. Yang pertama, kita itu berada di mana? Di alam arwah namanya, di alam ruh. Nggak sadar itu, ya. Makanya tatkala manusia berada di alam ruh, kata Allah apa? Ya, kepada manusia itu, alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Apa jawab ruh itu? Qalu bala. Ya, kau adalah Tuhanku. Jadi tatkala manusia berada di alam ruh, siapapun dia mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Tapi begitu lahir ke alam dunia, barulah manusia itu ya bermacam-macam. Yang tadinya di alam ruh mengakui keberadaan Allah, akhirnya di dunia tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu lahir ke alam dunia, ya, si jabang bayi itu Allah berikan dia kemudahan lahirnya, ya, makanya berdoa, ya, di saat hamil, yang perempuan, di saat hamil jangan tiktokan kamu, nanti susah lahirnya anaknya itu. Udah hamil terus main tiktokan lagi, goyang-goyang, joget-joget, Allahu Akbar, ya. Nah, mestinya di saat seperti itu, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran. Agar supaya apa? Agar supaya jabang bayi yang lahir juga dalam keadaan mudah, sehat, selamat. Begitu kan keinginan kita mah. Ya, jangan sampai dioperasi, disesar misalkan. Ya, jadi lahirnya lahir yang normal, ya, sesuai dengan keberadaan pada umumnya, melalui jalannya gitu, tidak dibelek perutnya, ya. Makanya ya hal-hal yang semacam itu ikhtiar kita namanya, biar supaya tatkala nanti lahir semua berjalan seperti biasa, normal, ya, mudah, tidak ada hambatan, ya, tidak dibawa ke dokter gitu. Nah, wa alhamahu irtidoa saji. Begitu lahir, ya, anak kan belum punya akal, tapi akalnya belum berfungsi. Nah, di saat itulah Allah berikan dia Allah ilhami dia. Berupa apa? Keinginan untuk menyusu, rasa lapar itu ada. Ya, maka anak bayi itu, ya, kalau sudah lahir ke alam dunia, walaupun dia nggak tahu yang namanya nete, nyusu itu nggak tahu, tapi dia punya insting, kenapa? Karena dia diilhami oleh Allah. Kalau di Al-Quran apa? Manusia itu Fa'alhamaha, surah juz amma itu, Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diilhami dengan 2 sifat, sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur itu apa? Sifat-sifat yang jelek, ya, dengan sifat yang takwa. Nanti ini bersaing nih, ya, mana yang lebih dominan? Yang fujur kah atau yang takwa kah? Ya. Nah, makanya anak bayi juga Allah berikan ilham, ya. Untuk apa? Untuk bisa menyusu. Dengan siapa? Dengan ibunya. Ya, begitu ketemu tempat nyusunya, langsung dia menyusu. Wa alhamahu irtidoa saji, wajalahu fi awalil amri bila asnan. Ya, lihat aja prosesnya. Ya, manusia itu, ya, tatkala baru lahir tanpa ada
tanpa ada giginya. Bayangin kalau waktu lahir udah bergigi, kira-kira apa tuh? Ya, bisa digigit ibunya. Ya, bila asnan, ya, summa ambatalahu al asnan. Kemudian, ya, anak berkembang, ya, berkembang jadi dewasa, tumbuhlah gigi dari mulai 1, tumbuh 2, tumbuh 3. Nah, nanti usia 7 tahun, ya, ada lagi giginya yang gugur, ya, apa namanya, copot, ya. Nah, copot di usia 7 tahun, nanti tumbuh lagi apa namanya, gigi yang baru. Begitulah prosesnya. Ya. Begitu prosesnya. Tadinya tanpa rambut, palanya tumbuhlah rambut. Ya. Begitu semua dari yang lemah menjadi, ya, dari lemah menjadi kuat. Jadi kalau orang itu bangga dengan kekuatannya, ingat dulu kamu waktu lahir dalam keadaan lemah, pun, ya, lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi kita lahir dibantu sama orang. Nanti tatkala kita wafat juga kita dibantu sama orang. Nggak ada orang mati yang bungkus badannya sendiri, yang gali kuburannya sendiri, yang masuk kuburan sendiri, nggak ada. Semua kita butuh bantuan orang. Lahir dibantu orang, nanti wafat juga dibantu orang. Waktu lahir dimandiin, nanti juga waktu wafat, meninggal, kita juga dimandiin. Ya, dimandiin. Maka mesti sadar, ya, hidup itu tidak bisa kita berdiri dengan sendirinya. Ada orang yang selalu berada di sekitar kita, ya. Pasti kita butuh sama orang lain. Suma asqataha wa adalaha inda sabis ini suma adaha maratan ukhra. Jadi begitu prosesnya. Dari tidak ada menjadi ada. Gigi yang tidak ada menjadi ada. Ya, lalu gugur tumbuh lagi yang baru. Kecuali kalau gugurnya udah usia 70, udah nggak tumbuh lagi tuh. Ya, itu biasanya kalau yang begitu pasang gigi palsu udah. Ya, karena kalau usia segitu itu udah gak tumbuh lagi giginya. Makanya pakainya gigi palsu, bukan gigi aslinya. Titik. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi. Lanjut ya. Wa ja'alallahu ta'ala, dan Allah ta'ala menjadikan ahwalal abdi, keberadaan manusia, mutagoyirotan min sigorin ila kibarin. Ya, berubah dari kecil menjadi besar. Dari anak-anak, ya, dari janin berubah menjadi bayi besar, bayi berubah menjadi anak-anak, anak-anak berubah jadi pemuda, pemuda berubah jadi dewasa. Begitu dewasa nikah, maka jadilah dia bapak-bapak. Ya, setelah bapak-bapak berubah lagi jadi engkong-engkong, ya, kakek-kakek. Iya. Nah, kakek-kakek baru nanti tinggal nunggu waktu kembali kepada Allah. Ya, begitu manusia itu. Min sigarin ila kibarin wa min sababin ila haramin. Makanya ada hadis apa? Igtanim homsan qabla kagak nyambung. Igtanim homsan qabla homsin. Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Apa diantaranya? Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Iya. Jadi sebelum kamu menyesal, manfaatin ini. Ini namanya kamu dalam rangka apa? Ya, memanfaatkan masa muda untuk apa? Untuk persiapan kita nanti di masa tua. Ya. Maka ada ungkapan dalam mahfuzat apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di kemudian. Ya. Apa itu mahfuzatnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di hari kemudian. Ya. Malam yazuk zullat ta'allumi sa'atan
tazarro'a julal jahli, menuntut ilmu, tazarro'a julal jahli tulah hayati, maka dia akan apa? Akan memanen kebodohan sepanjang hidupnya. Maka manfaatkan, ya, kamu manfaatkan mumpung orang tuanya masih sehat, orang tuanya masih punya apa namanya, ya, punya bekal, punya harta buat ya menyekolahkan kamu, nyantrenin kamu, manfaatin itu. Nggak sedikit anak yang pengen nyantren tapi nggak punya kemampuan uang, orang tuanya sudah nggak mampu. Bayangin, ini kamu yang masih mampu kadang-kadang ya di pondoknya males-malesan. Jadi harus ngimbang. Orang tuanya di rumah bekerja cari nafkah, kamu di pondok berusaha bagaimana supaya mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang banyak di pondok ini. Jangan sampai orang tuanya payah cari harta, kamu di pondok juga payah. Ngapain? Payah tidur. Ya, tidur mulu. Di kelas tidur, kamar tidur. Kalau orang tuanya ngelihat, ya, coba sekali-sekali nanti orang tuanya kalau begitu belajar suruh lihat di kelas itu anaknya, tuh Pak, lihat Pak anaknya, ya, ada gurunya saja dia tidur, apalagi nggak ada gurunya, ya, makanya itu juga sama, kamu sudah berlaku jolim dengan orang tua. Di pondok disuruh belajar, tapi kenyataannya di pondok banyak tidur, banyak bermain. Itu namanya kamu juga berlaku jolim dengan orang tua. Tidak memanfaatkan apa yang diberikan orang tua selama ini. Jolim namanya, sama jolim juga. Jadi jolim itu nggak cuma kepada orang lain, kepada orang tua, bahkan kepada diri sendiri juga jolim. Apa jolim terhadap diri sendiri? Malam hari jam 9, 10 waktunya tidur, ngobrol. Itu namanya zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Akhirnya apa? Di kelas ngantuk. Ini kelas ngantuk itu gara-gara begitu. Kalau malam ngobrol, lampu mati, tapi mulutnya ngobrol. Sama. Kamu zolim nih terhadap saya nih. Tatkala saya ngajar, kamu berisik. Zolim namanya. Jadi zolim itu jangan diartikan sesuatu yang apa namanya, yang kayak begini juga zolim juga. Artinya apa? Kamu nggak bisa menempatkan dirimu sendiri. Waktunya belajar ya belajar, dengerin. Ya mau paham mau tidak dengerin. Mudah-mudahan keberkahan ilmu akan datang. Ya. Kan ada istilah ilmu laduni. Kalau di apa namanya di Alfiah itu wafi laduni kola wafi kotni wakot nilhajbu aidon kot yapi. Ilmu laduni itu memang sedikit, ya. Man amila bima alima warrosahullahu ilma malam, nggak nyambung. Warrosahullahu ilma malam ya'lam. Ya, orang yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu dari ilmu-ilmu itu, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Ya, jadi mencari ilmu laduni itu gampang sebetulnya, asal kita mau ngamalin ilmu yang selama ini sudah kita ketahui, amalin itu. Ya, jadi ilmu itu jangan disimpan. Jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, ilmu itu diamalkan. Kalau diamalkan akan menjadi apa? Ilmu yang berupa amal jariah, amal yang pahalanya mengalir. Ya, sedekah jariah itu yang paling bagus itu adalah sedekah ilmu. Sekarang saya ajarin sama kamu nih. Ya, nanti satu saat, ayo. Kamu bercanda baik. Jangan pegang-pegang hidung temennya. Dah. Ya. Saya ajarkan kamu ya hadis, saya ajarkan kamu sorob, saya ajarkan kamu nahu. Nanti kamu ajarkan lagi ke orang lain. Ya. Itu namanya ilmu yang apa namanya? Yang terus dimanfaatkan, yang terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa memberikan manfaat.
Itu pahalanya buat siapa? Orang tua kamu yang ngasih kamu uang buat nyantren, kebagian pahalanya. Guru-guru kamu yang ngasih pelajaran kepada kamu juga kebagian pahalanya. Ya kamu juga ngajar murid kamu, kebagian pahalanya. Dari siapa? Dari murid yang kita ajar. Ya. Makanya kalau kita nggak punya uang, nggak punya harta buat sodako, maka ilmu yang kita miliki inilah yang menjadi bagian dari sodako kita. Ya, itu jangan terlalu ngoyo dalam hidup ini, terlalu ngejar-ngejar kehidupan dunia. Ya, kita kan makan sehari cuma 3 piring. Untuk apa cari lebih banyak dari itu? Ya. Lanjut. Ya. Min sababin ila haramin wa min sihatin ila sakomin. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang kita sehat. Ya. Makanya iktanim homsan qabla homsin wa sihataka qabla sakomika. Waktu sehatmu manfaatin dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu sakitmu. Orang kadang-kadang ya, dulu waktu muda, waktu kakinya gagah bisa berjalan, nggak mau ke masjid. Tapi begitu lumpuh, stroke, nggak bisa jalan, pengen datang ke masjid. Ya memang seperti itu. Jadi nggak bisa memanfaatkan waktu sehat. Manfaatkan waktu sehat kita untuk jangan sampai apa? Sehat pora-pora sakit. Izin Ustaz, saya sakit. Padahal nggak sakit. Jangan seperti itu. Orang yang sakit juga pengen sehat. Ya, yang sehat mau pora-pora sakit. Ya, jadi manfaatkan. Wasihataka qabla sako, sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, mudamu sebelum datang tuamu. Ya, waja'al al-abdu kulla yaumin yanamu wa yastaiqizu. Ya, kita ini setiap hari selalu berproses. Ya, karena manusia itu ya tidur, ya tidur, dari tidur bangun lagi, nanti malam tidur lagi, siang bangun. Begitulah kehidupan manusia itu, berputar terus. Ya, tidur bangun. Ya, min naumin kulla yaumin yanamu wa yastaiqizu. Wa kadzalika su'uruhu wa atmarahu kullama saqata minha raja'a ila makana. Ya, rambutnya, kukunya, ya, tatkala gugur tumbuh lagi rambut yang baru. Kukunya juga tatkala dipotong tumbuh lagi kuku yang baru. Makanya ya dijaga, dipelihara ya dengan sebaik-baiknya, jangan dimacem-macemin. Sudah dikasih rambut bagus-bagus, ya dirubah-rubah. Sudah dikasih alis yang bagus-bagus, dicukur-cukur. Ya jangan, biarkan saja. Justru itulah yang paling bagus buat kamu. Jangan alis dicukur, dibuat kayak lancip-lancip begitu. Nggak usah, biarkan saja. Ya, justru Allah jadikan itulah yang terbaik buat kita. Ya, jangan merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, wa kullama saqata minha raja'a ila makana. Jadi tatkala gugur tumbuh lagi. Ya. Jadi nggak gugur terus, nggak tumbuh. Kalau gugur nggak tumbuh namanya mati itu. Pohonan kan begitu. Pohonan daun yang sudah tua menguning, gugur, jatuh, tumbuh lagi daun yang baru. Kalau daunnya gugur gak tumbuh lagi, itu berarti pohonan tanda-tanda mau mati namanya pohonan itu. Wa kadzalika al-lail wan nahar, malam dan siang, ya, berputar itu. Ada malam, ada siang. Tidak malam terus, juga enggak siang terus. Ya. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna laila, Allah jadikan malam sebagai ya untuk tidur, siang untuk bekerja, ya, untuk mencari kehidupan. Ya tanawabani kullama dhahaba ahaduhuma ja'al ahar. Jadi saling silih berganti. Ya, kalau
Apa siang tiba, nanti berputar, tibalah malam hari. Malam hari, tibalah siang hari. Begitu selanjutnya. Jadi apa biar apa? Biar supaya hidup kita ini nggak jenuh. Coba kalau siang terus. Apalagi bulan puasa siang terus coba. Susah lah kita, ya. Biar supaya hidup gak jenuh, ya. Jadi hidup ini begini, anakku sekalian. Hidup ini hakikatnya kita ini bukan lari dari kematian. Justru kita semakin mendekat kepada kematian. Makanya kalau ulang tahun itu jangan poya-poya, gembira-gembira, tiup lilin, tasyakur, tahadus binikmah. Ya, karena tambah umur, hakikatnya apa? Berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Umur 50, sekarang 20. Ya, 21 naik. Ya, bukan tambah umur, ya dalam hitungan tambah. Tapi hakikat jatah hidup kita di dunia berkurang jatahnya. Jadi hakikatnya kita bukan lari dari kematian. Justru kita terus mendekat kepada kematian, mendekat terus kita kepada kematian ini, ya. Semakin bertambah umur, semakin berkurang, ya. Jangan sampai kita bawa keranjang kosong, ya. Kita bawalah keranjang yang banyak isinya. Apa isinya? Amal soleh kita tatkala kita hidup di alam dunia, ya. Jadi hidup ini hakikatnya. Jadi hidup itu begini, ada ungkapan begitu. Hidup bukan siapa yang terbaik, tapi hidup itu adalah siapa yang mau berbuat baik. Ya, hidup itu bukan siapa yang terbaik. Ya, ini jadi ungkapan bagus ini buat status. Hidup bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Kalau yang terbaik banyak, tapi kalau yang mau berbuat baik itu yang jarang. Ya, yang mau berbuat baik itu yang jarang. Jadi ya persiapkan diri kita untuk apa, dengan bekal untuk menghadap Allah. Wa kadzalika su'uruhu, ya wa yatanawabani kullama dhahaba ahaduma ja'al akhar. Wa kadzalika asyamsu wal qamar, begitu juga matahari dan bulan. Ya, di siang terbit matahari dengan sinarnya yang kuat, di malam terbitlah bulan dengan sinarnya yang redup, ya, yang syahdu, ya, yang enak, ya. Makanya malam hari itu malam-malam syahdu, malam-malam buat orang merenung, malam-malam buat orang tapakur. Kalau siang panas, ya. Wan nujum wasahab, ya, apa namanya, bintang-bintang, awan. Wal mataru, hujan, ya, kulluha tuhyi, ya, semuanya itu hujan, ya, menghidupkan, watajhab, dan menghilangkan, mematikan, ya. Adau minha, ya, cahaya, ya, minhuma, dari keduanya, matahari dan bulan tadi. Summa ya'udu wa kadzalikal ardu, begitu juga bumi. Jadi bumi yang Allah ciptakan ini dulunya ya bisa, apa ya bisa itu? Dulunya gersang, tidak ada pepohonan. Jadi Allah itu nggak berlaku zalim sama manusia, ya. Sebelum manusia ada di muka bumi, itu fasilitasnya sudah Allah berikan. Buat siapa? Buat manusia, ya. Bumi Allah berikan di atasnya kehidupan. Ada air, ya, ada pohon, ada gunung, ya, itu semua fasilitas yang Allah ciptakan buat siapa? Buat manusia, ya. Tadinya gersang, lalu diturunkanlah air hujan. Dengan air hujan itu maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ya, padi, pohon buah, ya, yang buahnya bisa dimakan oleh manusia. Ya, itu semua Allah berikan buat siapa? Buat kita manusia. Agar apa? Agar supaya itu disyukuri. Ya, disyukuri dengan cara apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan
larangannya. Ini udah dikasih nikmat yang begitu banyak, ya, tapi bersyukurnya tidak. Ya, makanya kalau di dalam surah Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nyembah dulu baru minta. Jangan minta mulu, sholatnya kagak. Mau minta gimana? Ya. Jadi manusia itu na'bud dulu baru nastain, jangan dibalik. Nastain baru na'bud, nggak boleh. Ya, kita berusaha dulu menyembah Allah, lalu nanti Allah lihat bagaimana kegigihan kita dalam beribadah, lalu Allah akan berikan. Makanya di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita rezekinya mau lancar, mau mudah, ya kata kuncinya apa? Ya tadi itu bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan pernah hidupnya susah, nggak akan pernah hidupnya sengsara. Ya, pasti hidupnya akan bahagia. Ya, syaratnya dia takwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa namanya? Wal qama summa yanmahiku wa kadzalikal kusub. Ya, lisamsi wal qamar. Jadi ada istilah gerhana, ya. Jadi mataharinya hilang, ya, timbullah bulan. Bulan hilang, timbullah matahari. Begitu. Jadi untuk menandai datangnya malam dan untuk menandai datangnya siang hari. Hai suyajhabu dauminha summa ya'udu wa kadzalikal ardu takunu yabisatan. Jadi bumi ini tadinya gersang, tidak ada pohon-pohon. Lalu Allah turunkan hujan, dari hujan itulah tumbuh pohon-pohon. Baca surah Al-Baqarah itu. Ya, proses bumi gersang, lalu diturunkan hujan, ya. Dari hujan itulah yang nanti akan menumbuhkan pohon-pohonan yang bisa buahnya dimakan oleh manusia. Ya, kemudian terkadang, ya, setelah subur Allah kasih lagi dia musim paceklik, musim kering. Supaya apa? Mengingatkan manusia itu kalau terus-terusan dikasih nikmat biasanya lupa. Kalau sudah lupa biasanya tidak bersyukur. Jadi dikasih nikmat banyak, nah satu saat dikasih ujian. Ya, memang hidup itu nggak lepas daripada ujian. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ujian itu apa? Supaya manusia sadar. Ya. Nampak kerusakan di muka bumi, ya di langit apa? Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemarin udah kita bahas itu. Ya. Untuk apa? Liuzikahum ba'dallazi amilu. Ini untuk mengingatkan, inilah hasil karyamu. Kamu rusak hutan, kamu rusak apa daratan ini. Ya, laut kamu pagar, kamu rusak. Ya, sehingga ikan-ikan ya tidak bebas hidup di lautan. Coba. Ya, tidak bebas hidup, akhirnya banyak yang mati. Itu disebabkan karena manusia. Ujian juga sama, ya. Jadi ujian itu supaya kita jangan terlalu bersedih. Tatkala apa yang kita miliki hilang. Karena apa yang kita miliki semua adalah titipan Allah. Harta titipan, anak titipan, semua pokoknya titipan. Yang satu saat titipan ini akan diambil. Jadi kalau ada harta kita yang hilang biasa. Ya, biasa karena itu titipan. Jangan sampai kita terlalu anaknya meninggal, sampai nangis-nangis, sampai robek-robek pakaiannya. Udah biasa, semua orang juga bakal meninggal. Orang tuanya meninggal, nangis-nangis, nangisnya sampai berlebih-lebihan. Ya, sampai menggetok-getok kepalanya, pakaiannya disobek-sobek. Itu nggak bagus, nggak boleh seperti itu. Ya, karena semua ini bentuknya titipan yang satu saat titipan ini akan diambil oleh yang menitipi. Yang menitipi itu adalah Allah.
Ya, jangankan harta kita, jiwa raga kita ini semua adalah titipan yang satu saat akan diambil. Ya, kita kamu semua, ya, yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, semua akan diambil. Nggak ada yang kekal, ya, nggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, ya, halikun, semua akan celaka, semua akan binasa, kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kekal abadi. Kita semua akan binasa, akan habis ceritanya. Nah, takun ya habis summa yambutullahu fiha nabat summa yajhabu minha fataudu yabisatan summa tanbutu maratan ba'da ukhra. Kemudian dihidupkan lagi. Jadi paceklik itu untuk apa? Untuk menguji kita. Kamu nih udah dikasih nikmat yang begitu banyak, lalu diuji dengan kekeringan. Ya, apakah dia masih tetap bersyukur atau tidak? Kadang-kadang orang kalau sudah susah, ya kadang-kadang juga susah untuk ibadah. Makanya ada hadis apa? Kadal pakru ayyakuna kufron. Fakir itu bisa menyebabkan orang menjadi kufur. Ya. Makanya, saya mau cerita Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu, ya, salah seorang nabi yang diuji dengan Allah, yang ujiannya itu nggak mungkin diberikan kepada orang-orang setelah dia, ya, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan belum pernah diujikan oleh umat-umatnya sebelum Nabi Syuaib. Apa ujiannya? Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Syuaib itu berturut-turut. Nabi Syuaib itu termasuk nabi yang hartawan, yang kaya raya, banyak hartanya. Pada suatu hari, ya, setan laknatullah, ya, izin kepada Allah supaya menggoda Nabi Syuaib ini. Ya. Yang pertama apa? Hartanya habis, kebakar semua. Hartanya yang begitu banyak habis. Tapi Nabi Syuaib dengan habisnya harta tidak menggoyahkan apa? Tidak menggoyahkan keimanannya. Harta boleh habis, tapi iman yang ada di dalam dada tetap tegak, tetap ada. Dia tetap ibadah kepada Allah. Ya, setan masih penasaran, harta habis kok masih tetap kuat ibadahnya. Lalu apa? Yang kedua dihabiskan semua anak-anaknya. Anaknya semua diwafatkan. Maka tetap dia dalam keadaan beriman kepada Allah, nggak goyah imannya. Ya. Nah, setelah harta habis tidak goyah, anak habis tidak goyah, maka pada akhirnya ya diuji dengan apa? Diuji dengan sakit. Ya. Dengan sakit yang sakit itu nggak pernah Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, nggak mungkin lah, dan nggak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Yang sakitnya itu ya kalau dibilang parah, sangat parah. Sampai apa? Istrinya tidak mau menemani Nabi Syuaib. Kenapa? Saking penyakitnya itu sudah mengeluarkan bau yang nggak enak, bau yang nggak harum, benguk. Akhirnya dia pun dibuang. Apa istilahnya kalau dibuang itu? Diungsikan, ditaruh di hutan. Kenapa? Karena masyarakat itu sudah nggak mau menerima Nabi Syuaib karena apa? Ujian penyakit yang menimbulkan apa? Bau yang tidak enak. Tapi apakah Nabi Syuaib itu menyerah? Artinya tidak beriman kepada Allah? Tidak. Justru dengan ujian semakin kokoh ya keimanannya. Semakin kuat takwanya dia kepada Allah. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an apa doanya Nabi Syuaib? Doanya Nabi Syuaib itu enggak seperti doanya kita. Kalau kita ditimpa musibah, sakit, ya, barangkali berdoanya, ya Allah, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit saya ya Allah. Tapi Nabi Syuaib enggak begitu.
Apa kata Nabi Syuaib dalam Al-Quran? Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Gitu aja doanya, mohonnya. Saya ditimpa oleh musibah, bahaya ditimpa musibah. Wa anta arhamur rahimin. Kamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak ada di dalam doanya itu mohon disembuhkan penyakitnya. Kenapa alasannya? Dia merasa malu dengan Allah. Karena selama sehat, barangkali kesehatan yang dia rasakan lebih banyak ketimbang sakit yang baru diberikan, musibah yang baru diberikan kepada dirinya. Bayangin sakit kayak begitu aja, ya masih merasakan nikmat Allah itu lebih besar daripada musibah yang menimpa dirinya. Makanya di dalam Al-Quran itu doanya begitu. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya makanya kalau ada keluarganya, saudaranya yang kena penyakit dan penyakitnya barangkali ya tidak memungkinkan sembuh kecuali dengan mukjizat Allah, suruh amalin ini. Ya doa ini. Ya doa yang dibaca oleh Nabi Syuaib. Apa doanya? Anni masaniyad durru wa anta arhamur. Ya. Kalau kamu berobat di dokter, kata dokter, ini mah udah gak mungkin sembuh. Ini mah udah gak mungkin lagi sehat. Ya, udah doa saja, mohon saja kepada Allah. Ya, baca doa itu. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Mudah-mudahan dengan mukjizat yang Allah berikan dari penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu. Ya, dan ternyata Nabi Syuaib juga seperti itu. Ya, tidak beberapa lama setelah itu disembuhkan lagi dia dari segala penyakitnya dan dikembalikan lagi hartanya yang sudah hilang. Ya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu semua adalah karunia, nikmat. Ya, baik yang enak maupun yang tidak enak. Yang tidak enak juga nikmat sebetulnya. Kalau manusia itu karena ya setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya di belakangnya. Apapun kejadiannya pasti ada hikmah. Nah, hikmahnya inilah yang bisa kita jadikan pelajaran. Ya, hikmah inilah yang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Setiap apa yang Allah lakukan kepada kita ini di alam dunia, musibah apapun pasti di belakang musibah itu ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Kenapa kita diuji? Mungkin Allah ingin memberikan derajat, mau ngangkat derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi, maka kita diuji. Ya. Jadi nggak akan naik kelas kalau nggak ada ujian. Kenapa kamu naik 1, kedua, 2, ketiga? Karena ada ujian dalam hidup aja begitu, apalagi kepada Allah. Kalau derajat kita ingin diangkat, maka Allah uji kita. Ya. Kira-kira diuji dengan perkara yang semacam ini kuat gak? Makanya kalau kita berdoa, kok doa kita nggak diterima-terima, bukan nggak diterima. Kita belum mampu nerima apa yang kita minta begitu. Sehingganya kalau itu diberikan, ya malah kita akan jadi lebih binasa lagi. Jadi Allah itu a'lam, lebih mengetahui dari apa yang ya kita ini ingin. Maka ada ungkapan begitu, ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Ya, ana urid anta turid wallahu fa'alu lima. Kita ingin, kamu juga ingin, tapi keinginan kita semua tergantung dari keinginan Allah. Maka kewajiban kita adalah terus berdoa, terus bermunajat, karena nggak ada doa yang tidak diterima. Ya, doa pasti diterima, cuman barangkali ya diterimanya itu dijadikan sebagai celengan. Di doa kita itu dijadikan celengan yang satu saat kita wafat, doa kita akan diberikan kepada kita. Ya, jadi jangan wala ta'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi
Proses-proses ini, proses kehidupan kita, proses keberadaan alam jagat raya ini semua adalah merupakan bagian dari apa yang Allah berikan kepada kita agar supaya hidup ini tidak membosankan. Makanya kan pernah sering tuh kita dengar tuh di ceramah itu. Agar hidup tidak bosan, maka Allah berikan kita anak. Agar hidup tidak bosan, maka Allah berikan kita harta, ya. Jadi terkadang dikasih anak, ya, akhirnya apa? Terlalu terlalu ikut kepada anak, akhirnya lupa kepada Allah. Padahal itu anak, harta itu Allah berikan agar supaya apa? Agar supaya hidup kita ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun tidak membosankan, bukan dijadikan sebagai sesuatu yang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Dikasih anak, dikasih harta, itu biar supaya nggak bosan hidup tuh. Ya, dikasih hiburan anak, dikasih istri juga sebagai hiburan. Ya, dikasih yang seperti itu tapi akhirnya lupa kepada itulah manusia. Ya, jadi jangan sampai wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, anak, ya, menyebabkan kamu lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja.